وسبحان الله وما أنا من المشركين. Antum pernah dengar kisah seorang tabi'in yang para ulama sebutkan dia di antara tabi'in yang terbaik? Apa kebaikannya? Hafal hadis? Bukan. Dia tidak sehebat dengan Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ahli hadis. Abdullah bin Mubarak, tahu Abdullah bin Mubarak? Seorang ulama yang semua amalan sudah dia lakukan, cuma satu yang belum dia lakukan, apa? Bertemu dengan Nabi. Amalannya itu luar biasa. Sampai-sampai disebutkan ini amalannya sangat luar biasa di antara para tabi'in. Cuma satu kekurangannya dia, apa? Tidak bertemu dengan Nabi. Semua amalan telah dilakukan. Salatnya luar biasa, puasanya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, fiqh dia. Sudah menikah juga, banyak uangnya juga. Orang kaya, Abdullah bin Mubarak. Tidak sama ustaz-ustaz sekarang. Kere-kere kok dong. Tidak semua juga sih. Dulu Abdullah bin Mubarak ada yang tidak hadir tanya, di mana ya Anu? Ya, kerja. Besok panggil ke sini. Saya yang tanggung hidupnya. Ikut pengajian. Ada yang tidak mau hadir kalau begini. Mana anu? Ya, anu kasihan. Bawa motor, dia pergi antar-antar orang, digaji. Suruh besok datang sini, saya kasih uang dia. Ikut pengajian. Lihat keutamaannya Abdullah bin Mubarak. Antum tanya hadis, dia sebutkan semua riwayat-riwayat yang sahih. Antum tanya perkara Quran, tahu juga hafal Quran. Jihad, sudah jihad juga. Apa kekurangannya? Tidak bertemu dengan Nabi. Tapi dikalahkan keutamaan beliau dengan salah seorang tabi'in yang mulia ini. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, akan tapi dia termasuk seutama-utama tabi'in. Siapa dia? Uwais bin Amir Al-Qarni. Apa keutamaan Uwais? Pernah antum dengarkan? Abdullah bin Mubarak tidak pernah disebut namanya sama Nabi. Lihat, ini ulama, kaliber ulama luar biasa ini. Abdullah bin Mubarak ini, istrinya juga ahli hadis, yang macam-macam. Dia ahli hadis, istrinya juga ahli hadis. Jarang ada begini. Ada biasa ustad dia, tapi istrinya bukan ustazah. Ini tidak, dua-dua dia. Apa namanya itu? Dua sejoli memang luar biasa. Orang kaya nih, jihad juga, mujahid, penghafal, dua-dua istrinya, bayangkan. Tapi Nabi tidak pernah sebut namanya. Uwais bin Amir pernah disebut namanya oleh Nabi SAW, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Bahkan apa? Disuruh sahabat untuk minta didoakan sama Uwais. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau ketemu dengan Uwais nanti, minta kau untuk didoakan sama dia. Apa keutamaannya jamaah kira-kira? Bukan ahli fikih juga, bukan mujahid juga, tapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa jamaah. Kalau dia mengangkat la abarra, dia angkat tangannya fis sama, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia turunkan tangannya kecuali Allah pasti kabulkan doanya. Berbakti sama orang tua. Lihat dalilnya dalam sebuah hadis disebutkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih hadisnya. Langsung Umar bin Khattab yang dengar dalilnya dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi sudah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal. Ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah ketika itu. Setiap ada orang dari Yaman, Umar berdiri terus menunggu. Apa kata Umar bin Khattab? Afikum Uwais bin Amir. Afikum Uwais bin Amir. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Tidak ada. Lolos lagi. Haji berikutnya, umrah berikutnya, Umar berdiri lagi. Dari mana kalian? Dari Yaman. Tanya, Afikum Uwais bin Amir? Tidak ada. Suatu ketika datang gerombolan lagi, sekumpulan orang lagi datang, dicari Afikum Uwais bin Amir. Akhirnya orang itu siapa Uwais sih? Baku cari-cari.
Karena orang dikenal itu kan tentu ditahu, terkenal. Ini bukan orang terkenal, tidak dikenali. Apa kata pemimpin kabilah itu, pemimpin kelompok itu? Ada jadi sini Uwais, tapi siapa tahu bukan itu ya Amirul Mukminin. Umar bilang tidak, panggil dia sama saya. Ada jadi sini tapi orang ini orangnya. Orang kecil, tidak pernah dikenali. Lihat. Dihadirkan di hadapan. Bertanya Umar bin Khattab langsung sama dia, "Anta Uwais bin Amir? Engkau namamu Uwais bin Amir?" Apa kata Uwais? "Iya, ya Amirul Mukminin." Kemudian disebutkan lagi, "Qala min Murad?" Kau dari Murad? Dia bilang, "Na'am." Kemudian ditanya lagi, "Min Qaran?" Qala na'am. Dari Qaran juga? Qala na'am. Kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan, "Qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham." Apakah pernah kau punya penyakit kulit dulu? Kau punya penyakit dulu? Ini Nabi langsung yang kabarkan ini. Subhanallah. Pernah kau punya penyakit dulu? Kemudian Allah sembuhkan engkau kecuali sebesar biji dirham. Dirham itu uang, mata uang emas. Segini mungkin kira-kira. Kata Uwais, "Iya pernah." "Ada apa wahai Amir?" La haula wala quwata illa billah. Coba lihat jamaah. Salah satu mukjizat Nabi SAW itu langsung Allah kabarkan. Allah tahu, kabarkan kepada Nabi SAW. Nabi sebut ciri-ciri detailnya langsung. Setelah itu beliau pun berkata kepada Uwais bin Amir, ya, beliau mengatakan, "Qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguh saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a Murad ahli Yaman min Murad summa min Qaran kana bihi barasun fabara minhu illa mawdi'a dirham." Nabi langsung bilang jemaah, apa yang Nabi katakan? Suatu ketika kalian akan didatangi oleh Uwais bin Amir dari Yaman, negeri Yaman. Dia dulu pernah punya penyakit, tapi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebesar dirham. Allah langsung sembuhkan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lahu walidah." Dia punya ibu. Dia punya ibu. "Huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah." Dia punya ibu yang sangat dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sekiranya Uwais ini angkat tangannya ke langit, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta ay yastaghfira lah faf'al." Kalau kau mampu minta untuk diminta ampunkan, maka lakukan. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Fastaghfirli." Tolong doakan saya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Amir yang minta, maka Uwais maka dikatakan fastaghfarallah, diminta ampunkan dia. Setelah itu Umar bertanya lagi, "Kau mau kemana setelah ini?" Apa kata Uwais? "Saya mau ke Kufah." Apa kata Umar? Mau saya kasih kau rekomendasi supaya sampai di sana perlihatkan kepada pemimpin Kufah supaya kau dimuliakan di sana. Lihat jamaah jawaban Uwais bin Amir. Beliau mengatakan, "Akuna fi ghabra'in nas ahabba ilai." Ya Umar, saya menjadi orang yang tidak dikenal, tidak punya nama di hadapan manusia, itu lebih aku cintai wahai Umar. Subhanallah. Lihat jemaah, Uwais bin Amir punya kesempatan untuk menjadi apa? Jadi bintang dia. Langsung Umar rekomendasi, bukan presiden. Kalah presiden. Ini Umar, Amirul Mukminin, memegang beberapa belahan dunia. Belahan dunia dia pegang. Ya, sampai ke mana kekuasaannya? Saya pengen tahu sampai ke mana kekuasaannya dulu. Ke Syria sana. Syria itu pernah dulu bersatu dengan Mekah dan Madinah. Di situ meninggal Khalid bin Walid.
Ya, di Syam ketika itu. Lihat jawabannya. Tidak mau menjadi orang terkenal, jemaah. Dia katakan, ya Umar, saya menjadi orang yang tidak dikenal lebih aku cintai. Akhirnya setelah itu pun menghilang Uwais bin Amir. Terkenal dia ketika itu, sampai-sampai orang di tempatnya itu muliakan dia. Setelah itu beliau pun menghilang, tidak tahu lagi kemana, jemaah. Dia sembunyikan dirinya dengan amalan keutamaan yang luar biasa. Nah,